Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hazik Muzakir dengan NIM 06031282328062. Di sini saya akan menjelaskan terkait materi pengangguran yang merupakan salah satu masalah ekonomi pembangunan yang ada di Indonesia. Pengangguran merupakan kondisi di mana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja sedang mencari pekerjaan namun belum mendapatkannya, atau sedang mempersiapkan usaha atau merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, atau sudah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Dalam perspektif ekonomi, pengangguran terjadi ketika penawaran tenaga kerja melebihi permintaan tenaga kerja di pasar. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada individu yang mengalaminya, tetapi juga mempengaruhi perekonomian nasional secara keseluruhan karena mengurangi produktivitas dan daya beli masyarakat. Selanjutnya, jenis-jenis pengangguran. Jenis-jenis pengangguran dibedakan menjadi dua. Yang pertama, jenis-jenis pengangguran berdasarkan penyebabnya. Nah, pengangguran dapat dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan faktor penyebabnya. Yang pertama, pengangguran friksional terjadi karena perpindahan tenaga kerja dari suatu pekerjaan ke pekerjaan lain, biasanya bersifat sementara dan wajar dalam dinamika pasar kerja. Selanjutnya, pengangguran struktural muncul akibat ketidaksesuaian antara keterampilan yang dimiliki pencari kerja dengan kebutuhan industri. Sering terjadi karena perubahan teknologi atau pergeseran struktur ekonomi. Yang ketiga, pengangguran musiman terjadi pada sektor-sektor tertentu yang bergantung pada musim seperti pertanian, pariwisata, dan perikanan. Selanjutnya, pengangguran siklikal berkaitan dengan fluktuasi siklus ekonomi, meningkatkan saat resesi dan menurun saat ekonomi berkembang. Nah, jenis pengangguran yang kedua yaitu berdasarkan karakteristiknya. Dari segi karakteristiknya, pengangguran dapat dikategorikan menjadi pengangguran terbuka, yaitu mereka yang benar-benar tidak memiliki pekerjaan sama sekali dan aktif mencari kerja. Yang kedua, pengangguran terselubung terjadi ketika seseorang bekerja namun kontribusinya terhadap produktivitas sangat rendah atau bahkan nol. Biasanya ditemukan pada usaha keluarga. Selanjutnya yaitu setengah pengangguran, dibagi menjadi dua, yaitu setengah pengangguran kentara di mana seseorang bekerja kurang dari jam kerja normal, dan setengah pengangguran tidak kentara di mana seseorang bekerja penuh waktu tetapi pendapatannya tidak memadai atau tidak sesuai dengan kompetensinya. Materi selanjutnya yaitu penyebab pengangguran. Penyebab pengangguran di sini terdapat 3 faktor. Yang pertama, faktor pendidikan dan keterampilan. Salah satu akar permasalahan pengangguran di Indonesia adalah kesenjangan antara output pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja. Sistem pendidikan yang masih berorientasi pada teori tanpa diimbangi dengan pelatihan keterampilan praktis menyebabkan banyak lulusan tidak siap kerja. Kualitas pendidikan yang tidak merata antara daerah perkotaan dan pedesaan juga menciptakan disparitas kompetensi tenaga kerja. 2. Yaitu faktor ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tidak diikuti dengan penciptaan lapangan kerja yang memadai menjadi penyebab utama pengangguran. Investasi yang rendah, baik dari dalam maupun luar negeri, membatasi ekspansi sektor usaha yang dapat menyerap tenaga kerja. Struktur ekonomi yang masih didominasi sektor informal dengan produktivitas rendah juga menjadi hambatan. Ketika terjadi krisis ekonomi atau resesi, banyak perusahaan melakukan efisiensi dengan mengurangi jumlah karyawan. Dan yang terakhir yaitu faktor demografi dan sosial. Pertumbuhan angkatan kerja yang lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan lapangan kerja menciptakan surplus tenaga kerja di pasar. Bonus demografi yang harusnya menjadi keuntungan justru bisa menjadi beban jika tidak dikelola dengan baik melalui penciptaan lapangan kerja yang cukup. Urbanisasi yang tinggi menyebabkan konsentrasi pencari kerja di kota-kota besar, sementara lapangan kerja terbatas. Adapun solusi untuk mengurangi masalah pengangguran yang pertama yaitu penciptaan lapangan kerja. Pemerintah perlu menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui kemudahan perizinan, kepastian hukum, dan insentif pajak untuk menarik investor yang dapat membuka lapangan kerja baru. Pengembangan sektor UMKM harus diperkuat karena sektor ini merupakan penyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia. Melalui akses permodalan yang mudah,
pendampingan usaha, dan pemasaran produk. Pembangunan infrastruktur di daerah-daerah tertinggal dapat membuka peluang ekonomi baru dan mengurangi kesenjangan regional. Selanjutnya yaitu kebijakan dan regulasi. Pemerintah perlu merumuskan kebijakan ketenagakerjaan yang fleksibel namun tetap melindungi hak pekerja, menciptakan keseimbangan antar kepentingan pengusaha dan pekerja. Kebijakan upah minimum harus mempertimbangkan daya saing industri agar tidak menghambat penyerapan tenaga kerja. Regulasi yang mendukung work from home dan pekerjaan fleksibel dapat membuka peluang kerja baru di era digital. Yang terakhir yaitu pengembangan SDM. Reformasi sistem pendidikan menjadi kunci utama dengan mengintegrasikan kurikulum berbasis kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri. Penguatan pendidikan vokasi dan pelatihan keterampilan harus menjadi prioritas, mencakup keterampilan teknis maupun soft skills seperti komunikasi dan problem solving. Pemerintah dan swasta perlu berkolaborasi dalam program magang untuk memberikan pengalaman kerja langsung kepada calon tenaga kerja.